Hai sahabat BLKP, apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast BLKP. Good looking. Good looking ini diterjemahkan berpenampilan menarik. Beberapa dari kita mungkin merasa insecure atau overthinking ya. Kenapa sih di setiap lowongan pekerjaan mencantumkan good looking? Beberapa kita mungkin merasa kita nggak good looking, terus kita jadi nggak ngelamar kerja gitu ya. Oke, kita datangkan expertnya bagian personalia, Kak Fani. Hai Kak Fani. Halo Sis Dipta, hai Sobat BLKP. Baik, kalau untuk kita melanjutkan tema dari good looking kali ini nih, sebenarnya kalau misalkan good looking sendiri, emang itu artinya memang cantik atau tampan gitu ya, ataupun ganteng gitu kan, atau unyu-unyu gitu ya, ala-ala Korea gitu ya Sis Dipta ya. Tapi dari memang selain good looking itu, mulai kesini kan kita sudah mulai tahu ya, maksudnya kayak good looking sendiri artinya lebih ke arah penampilan yang secara keseluruhan atau mungkin penampilan yang menarik gitu ya. Nah, kalau misalkan kita kaitkan nih untuk Sobat BLKP yang memang mau masuk di BLKP gitu, kenapa sih atau mungkin di sebuah perusahaan lainnya, kenapa di setiap proses rekrutmen sendiri itu selalu ada mensyaratkan good looking gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang gini, kalau good looking itu kan kita kalau melihat cantik atau ganteng kan relatif ya umurnya gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau untuk kenapa kita syaratnya gitu, karena kita tidak melihat kandidat itu dari cantik atau tampannya. Jadi kalau misalkan kenapa kandidat itu, rekruter itu selalu menampilkan persyaratan good looking untuk sobat-sobat BLKP nih. Jadi good looking sendiri itu bukan berarti tampan, cantik, putih ataupun hitam seperti itu tidak. Jadi kenapa kita mensyaratkan seperti itu, mungkin bisa lebih ke arah penampilan diri ya Sis Dipta ya. Penampilan diri itu baik misalnya kita bisa melihat ketika misalkan si karyawan yang melamar ke BLKP gitu kan, kita bisa melihat ketika kita interview gitu ya, kita bisa melihat gitu, keseriusan dari si kandidat. Itu yang dimaksud bisa dijadikan kriteria good looking juga. Keseriusannya dari mana nih, kita bisa lihat dari cara penampilannya dia, cara berpakaiannya dia. Kalau mungkin perempuan gitu ya, kita bisa melihat cara dia meriasnya tidak terlalu bermenoran gitu kan, atau mungkin dengan lipstik yang terlalu merah gitu kan nggak perlu kayak gitu. Itu dari situ rekruter bisa melihat bahwa itu ada salah satu keseriusan dari si kandidat. Itu termasuk good looking juga kok, salah satu persyaratan kita. Kemudian kita juga bisa lihat kan dari sisi foto gitu ya, misalkan caranya misalkan rambutnya gondrong gitu kan. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memang ada yang untuk rambut gondrong nggak masalah gitu kan, tapi balik lagi kita kan punya suatu perusahaan punya suatu role masing-masing gitu ya. Sis Dipta gitu sih kalau untuk. Terus kalau misalnya kita bisa lihat aura juga ya, jadi lebih ke attitude juga bisa kita lihat. Jadi buat sobat BLKP, kalau yang merasa insecure atau mungkin dengan minder kalau saya nggak cantik gitu kan, gue nggak putih gitu kan, atau hidung gue pesek, itu jangan jadi masalah gitu kan. Karena kalau teman-teman punya kepercayaan diri tinggi, itu menjadi good looking juga. Kemudian kalau teman-teman bisa menjadi seorang yang ceria gitu, misalkan komunikasinya baik, enak gitu, itu menjadi salah satu good looking juga. Jadi buat teman-teman, percaya diri aja ya. Gitu sih kira-kira Sistita. Ya, keren banget ya. Jadi memang di BLKP ini persyaratan good looking itu tidak selalu cantik atau ganteng yang banget, yang perfect banget itu enggak ya ternyata ya. Jadi sahabat BLKP saat tampil di umum, kemudian sahabat BLKP mempedulikan padu padan baju, kemudian rambutnya tertata rapi, kukunya dipotong dengan rapi, bisa enak dilihat aja. Nggak perlu nail art, nggak perlu nail art gitu ya. Itu udah termasuk good looking ya. Good looking, betul. Terus pengen tahu dong, kira-kira caranya supaya kita good looking lainnya tuh apa sih Kak Fani? Oh ya, jadi gini sih Tita, kalau untuk menjadi good looking itu kan bukan suatu keharusan ya gitu kan. Namun nggak ada salahnya sih kalau misalkan memperbaiki penampilan gitu kan. Apalagi kalau sebuah karyawan itu kan nanti akan jadi wajahnya dari sebuah perusahaan kan. Jadi seorang karyawan harus juga menjadi berpenampilan baik ataupun good looking. Nah, salah satunya misalkan pertama banyak-banyak tersenyum. Tapi jangan keseringan tersenyum. Apalagi gitu. senyum sendiri-sendiri ya. Nah, gitu. Itu yang bahaya loh. gitu kan. Jadi banyak-banyak tersenyum kan menularkan hal yang positif jadinya kan. Kemudian juga mungkin rajin berolahraga gitu kan. Terus
ketika datang ke kantor menggunakan pakaian yang memang selayaknya untuk ke kantor seperti itu, nggak yang baju satu keluar gitu kan, atau mungkin kebesaran gitu kan, itu nggak ya gitu kan, berarti kan bukan good looking namanya seperti itu. Terus kemudian yang murah tapi juga bisa jadi efisien untuk menjadikan kita good looking adalah salah satunya minum air putih yang banyak, itu bisa menjadi syaratnya juga loh gitu, jadi sis Tita. Terus kemudian apalagi kalau misalnya apalagi kalau perempuan laki-laki seneng sama yang wangi-wangi ya, jadi pakaiin parfum lah gitu kan, itu menjadi good looking juga gitu sih sobat BLKP. Kira-kira mungkin sebagian itu sih ya. Oke, itu tadi sahabat BLKP materi kita tentang good looking. Jadi udah nggak insecure lagi dong tentang kata good looking di persyaratan kerja yang kamu baca. Saat kamu berpenampilan oke, cek padu padan bajunya sudah oke, kemudian yang disebutkan tadi ya, berarti kamu udah good looking. Jadi lamar-lamar aja ya. Oke, terima kasih ya Kak Fani untuk materinya hari ini. Sama-sama sis. Bermanfaat banget loh. Oke, sahabat LKP, ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Dadah. Bye.